Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi srohli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman, khususnya Gen Z yang Allah sayangi, berapa banyak dari kita hari ini merasa lelah? Bukan karena bekerja keras, melainkan lelah secara mental. Lelah karena terus membandingkan diri dengan orang lain, karena tuntutan akademik yang mencekik. Data menunjukkan tingkat kecemasan dan depresi di kalangan generasi kita mencapai angka tertinggi. Kita adalah generasi paling terhubung secara digital, tapi paling kesepian secara emosional. Ketika mencari solusi keagamaan, seringkali kita hanya mendengar nasihat seperti sabar ya, atau perbanyaknya sholat. Kita bertanya, bagaimana cara sabar saat ingin menyerah? Bagaimana sholat bisa menenangkan jika pikiran terus kacau? Mari kita bicara jujur tentang kesehatan mental dan spiritual, serta bagaimana Islam memiliki jawaban yang lebih dalam. Saudaraku, dalam tradisi Islam ada ilmu bernama tasawuf atau tazkiyatun nafs, yang artinya pembersih jiwa. Ilmu ini berbicara tentang apa yang disebut dengan psikologi modern, memahami emosi, mengelola luka batin, dan menyucikan hati dari penyakit tersembunyi. Tasawuf mengajarkan kita mengenali pola buruk dalam diri dan menggantinya dengan sifat terpuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasadnya juga baik. Jika rusak, rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menjaga kesehatan mental berarti menjaga hati dari hasad, iri, dendam, dan kecemasan berlebihan. Salah satu penyakit terbesar kita adalah FOMO, Fear of Missing Out, yang artinya takut ketinggalan. Media sosial adalah mesin penghasil hal-hal FOMO. Setiap kali menggulir layar, kita tanpa sadar membandingkan hidup kita dengan orang lain. Disinilah ajaran qanaah, yang artinya merasa cukup, menjadi tameng yang sangat kuat. Qanaah bukan pasrah tanpa usaha, melainkan ketenangan batin dari keyakinan apa yang Allah berikan cukup untuk kita saat ini. Allah berfirman dalam surat Toha ayat 124, yang artinya, barang siapa berpaling dari peringatanku, sungguh ia akan menjalani kehidupan yang sempit. Yang dimaksud adalah kesempitan hati, kecemasan tak berkunjung. Lalu tawakal, yang artinya meletakkan hasil akhir di tangan Allah setelah usahanya maksimal. Dalam psikologi, ini disebut melepaskan toxic control, kebutuhan mengendalikan hal di luar kuasa kita. Kita juga butuh komunitas yang sportif. Namun terkadang komunitas muslim justru menjadi sumber tekanan. Kita takut bercerita karena khawatir dihakimi, takut dibilang kurang iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, membangun komunitas di mana para sahabat bisa menangis, mengaku salah, dan bertanya hal pribadi tanpa takut dihakimi. Kita perlu lingkungan di mana kita bisa berkata, hari ini aku lemah, doakan aku. Tanpa diucap kurang iman. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, yang artinya tolong menolonglah dalam kebajikan dan takwa. Menjaga kesehatan mental teman-teman adalah tolong menolong dalam kebajikan. Mendengarkan curhat tanpa menghakimi adalah bentuk takwa. Teman-teman yang Allah banggakan, kita boleh merasa lelah, sedih, dan cemas. Itu manusiawi. Yang tidak boleh adalah menyerah pada keputusasaan.
Karena rahmat Allah selalu lebih luas dari masalah kita. Berani mencari bantuan jika perlu psikolog, temui jika perlu curhat ke ustadz, lalu perlu menangis di hadapan Allah pada sepertiga malam. Mari berdoa. Ya Allah, sembunyikan hati yang luka, tenangkan pikiran yang kacau, dekatkan kami pada orang-orang yang baik, mengingatkan saat ini lupa yang menguatkan kita saat lemah. Karena kesehatan mental sejati adalah saat kita merasa aman di hadapan diri sendiri, orang lain, dan Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.